sesuai ketentuan sudah memenuhi quorum. Oleh karena itu, dengan tercapainya quorum pada rapat ini, sebagaimana ketentuan yang diatur dalam pasal 281 Peraturan DPR RI tentang tata tertib, izinkan kami membuka rapat pada hari ini dan sesuai ketentuan pasal 276 ayat 1, rapat kerja Komisi 5 DPR RI pada hari ini dengan Menteri Desa, PDT, dan Transmigrasi saya nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Saudara Menteri, pimpinan dan anggota Komisi 5 DPR RI yang kami hormati, kami ucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Saudara Menteri beserta seluruh jajaran yang sudah menghadiri undangan rapat kami pada hari ini. Sesuai dengan mekanisme yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, dan DPD, dan DPRD, Pasal 98 ayat 3 huruf B, serta Peraturan Tata Tertib DPR RI Pasal 59 ayat 4, huruf B dinyatakan bahwa tugas dalam bidang pengawasan meliputi diantaranya membahas dan menindaklanjuti hasil pemeriksaan BPK yang berkaitan dengan ruang lingkup tugasnya. Untuk itu pada hari ini Komisi 5 DPR RI mengadakan rapat kerja dengan Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi untuk membahas hasil pemeriksaan BPK RI semester 1 tahun 2021. Berdasarkan laporan hasil pemeriksaan BPK, terdapat terhadap laporan keuangan tahun anggaran 2020, Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian atau WTP. Kita kasih aplaus kepada Menteri Desa, PDT, dan Transmigrasi. Opini tersebut berhasil dipertahankan berturut-turut sejak tahun 2016 sampai dengan tahun 2020. Selanjutnya, dari pemeriksaan BPK terkait kelemahan sistem pengendalian internal dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, terhadap 12 temuan dan rekomendasi masih perlu ditindaklanjuti oleh Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi. Oleh karena itu, dalam kesempatan rapat pada hari ini, kami harapkan bisa mendapatkan penjelasan yang komprehensif sampai sejauh mana temuan-temuan dari hasil pemeriksaan BPK RI semester 1 tahun 2021 sudah ditindaklanjuti oleh Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi, serta langkah-langkah apa saja yang telah dilaksanakan agar temuan-temuan tersebut tidak terulang lagi di tahun-tahun mendatang. Selanjutnya, terdapat beberapa isu pokok yang perlu mendapat perhatian Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi antara lain. Yang pertama, perlu peningkatan pengawasan dan pengendalian internal dalam rangka meminimalisir temuan-temuan atau permasalahan penggunaan keuangan sehingga tidak mengakibatkan kerugian negara. Yang kedua, perlu meningkatkan upaya pencegahan, penyalahgunaan, dan pengawasan terhadap pemanfaatan dana desa, peningkatan kapasitas pengelolaan badan usaha milik desa. Yang ketiga, keberadaan tenaga pendamping desa harus kompeten dan profesional untuk mendukung pelaksanaan program prioritas penggunaan dana desa dalam rangka terwujudnya desa maju dan mandiri. Di mana isu soal pendamping desa ini Pak Menteri banyak sekali isu-isu yang berkembang dan seterusnya, bahkan kadang-kadang mungkin mengarah ke hal-hal yang perlu mendapat perhatian kita semua. Kami seringkali disuarakan bahwa pendamping desa ini hanya berasal dari satu unsur saja, bahkan nyebut nama partai dan seterusnya. Ini kondisi lapangan yang menjadi tantangan justru harus kita luruskan ini Pak Menteri. Ya. Kita luruskan, kita perbaiki seluruh. Kami tentu dari Komisi 5 tidak melihat hitam putih, namun demikian yang kami perlukan adalah bagaimana tenaga pendamping desa yang profesional dan mampu melaksanakan tugasnya sehingga keberadaan mereka betul-betul membantu kita, membantu para kepala desa dalam penggunaan dana desa di daerahnya masing-masing sehingga bisa tepat sasaran, dan yang paling penting adalah menjauhkan mereka dari pelanggaran-pelanggaran hukum. Demikian barangkali pengantar rapat pada siang hari ini. Selanjutnya saya persilahkan Saudara Menteri untuk menyampaikan paparannya terkait dengan agenda rapat kita pada siang hari ini. Saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Salam, Om Swastiastu, salam kebajikan. Yang kita hormati bersama Ketua, Wakil Ketua, dan seluruh anggota Komisi 5 DPR RI yang terhormat.
Pada kesempatan yang berbahagia ini, yang pertama kami ucapkan terima kasih atas waktu yang disediakan untuk kami menyampaikan beberapa hal yang terkait dengan agenda rapat kerja hari ini. Dan ini adalah merupakan bagian dari upaya maksimal dan upaya strategis untuk peningkatan kinerja dan peningkatan kualitas Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. Para pimpinan dan anggota Komisi 5 yang saya hormati, untuk menyingkat waktu, yang pertama kami akan melaporkan hasil pemeriksaan BPKRI semester 1 tahun 2021 yang tadi sudah diawali oleh Ketua Sidang bahwa Kementerian Desa tahun 2020 mendapatkan predikat wajar tanpa pengecualian. Dan ini untuk yang kelima kalinya, dan tentu ini dapat kita peroleh juga karena dukungan, dorongan, dan pengawasan yang terus-menerus dilakukan oleh para pimpinan dan anggota Komisi 5 DPR RI kepada Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. Bapak Ibu sekalian, terkait dengan rekrutmen tenaga pendamping atau pendamping lokal desa tahun 2021, sebagaimana agenda yang disampaikan juga dalam undangan kepada kami Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. Sebagaimana disampaikan oleh Pak Ketua tadi, bahwa kita memang terus berupaya agar profesionalitas para pendamping betul-betul kita lakukan dengan berbagai ikhtiar, antara lain misalnya dengan kewajiban untuk membuat laporan harian atau sering kita sebut DRP, Daily Report Pendamping. Kenapa? Ini menggantikan FKIN yang selama ini sebelum ada aturan terkait dengan laporan harian ini, kinerja pendamping itu ditentukan kinerjanya, kualitasnya dengan FKIN. FKIN ini terlalu subjektif, hanya bertumpu pada penilaian subjektif dari tingkat atasnya. Nah, kita tidak ingin ketidakobjektifan itu kemudian menjadi instrumen atau alat untuk ketidakprofesional kinerja. Itulah makanya di dalam upaya peningkatan kualitas kita wajibkan untuk buat laporan kinerja harian yang bisa diukur sendiri oleh pendamping, sehingga ketika itu terpenuhi secara maksimal, maka otomatis pada bulan Oktober dia bisa melihat apakah mereka berhak untuk melanjutkan kontrak atau tidak. Itu bisa diukur sendiri oleh masing-masing pendamping. Dengan demikian objektivitas sangat kita kedepankan. Kemudian yang kedua, juga kita menerapkan merit system dalam artian rekrutmen ini kita upayakan pada level PLD, pendamping lokal desa, sehingga PLD yang berprestasi bisa mengisi kekosongan di tingkat pendamping desa. Kemudian pendamping desa yang berprestasi bisa mengisi kekosongan di TA Kabupaten, TA Kabupaten yang berprestasi bisa mengisi di tingkat profesi, dan seterusnya. Dengan demikian, maka proses peningkatan kualitas pendamping itu betul-betul berjalan, karena apa? Jenjang di atasnya diisi oleh mereka yang sudah punya pengalaman pada jenjang sebelumnya. Dengan demikian, profesionalisme menjadi juga semakin berkembang dan objektivitas kinerja menjadi semakin tinggi. Oleh karena itulah maka pada tahun 2021 Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi melakukan rekrutmen PLD untuk mengisi kekosongan di tingkat PLD, pendamping lokal desa, di mana sesuai dengan Kepmen nomor 40 tahun 2021, proses rekrutmen diawali dengan penjajakan ke perguruan tinggi yang dilakukan oleh BPSDM, kemudian penyusunan panduan rekrutmen oleh BPSDM, sosialisasi dan penyempurnaan panduan rekrutmen oleh BPSDM dan perguruan tinggi, kemudian pembentukan tim seleksi unsur perguruan tinggi dan Kementerian Desa, pengumuman, kemudian pendaftaran, proses seleksi, penetapan hasil seleksi, kontrak kerja dan penugasan, kemudian pelatihan dan pembekalan. Masing-masing bisa kita elaborasi terkait dengan penjajakan ke perguruan tinggi, yaitu penyesuaian perguruan tinggi negeri yang sudah memiliki MOU dengan Kementerian Desa. Jadi perguruan tinggi yang kita tugasi untuk membantu proses rekrutmen adalah perguruan tinggi negeri.
kesiapan infrastruktur penunjang pelaksanaan seleksi online, perguruan tinggi negeri yang memiliki standar biaya masukan, dan penandatangan MOU dan perjanjian kerja bersama antara Kementerian Desa dan perguruan tinggi. Untuk tahun 2021 ada 7 perguruan tinggi yang kita tetapkan sebagai pendamping rekrutmen. Yang pertama adalah Universitas Negeri Padang, yang kedua Universitas Lampung, yang ketiga Universitas Negeri Surabaya, yang keempat Universitas Lambu Mangkurat, yang kelima Universitas Islam Negeri Said Ali Rahman Tulungagung, yang keenam Universitas Islam Negeri Dr. Rama Palu, UIN Palu, dan yang ketujuh Universitas Cendrawasih atau UNCEN. Pembagian wilayah perguruan tinggi pelaksana rekrutmen PLD 2021 untuk Universitas Negeri Padang, untuk Aceh, Sumut, Sumbar, Universitas Lampung, Riau, Jambi, Sumsel, Bengkulu, Lampung, Babel, Kepri, DIY, dan Banten. Kemudian UNESA, Jabar, Jateng, Jatim, Bali. Kemudian Universitas Lambung Mangkurat, NTB, NTT, Kalbar, Kalteng, Kalsel, Kaltim, Kaltara. Kemudian untuk Dato Karama, Sulut, Sulteng, Sulsel, Sultra, Sulbar, Gorontalo, Maluku, Maluku Utara, dan Universitas Cendrawasih untuk Papua dan Papua Barat. Sedangkan kuota rekrutmen TPP di 2021 itu sebanyak 1.741. Ini sesuai dengan kekosongan yang terkait dengan RPJMN, di mana di RPJMN ditetapkan pendamping sejumlah 35.000. Dan itu kekosongan pada saat ditetapkan jumlah peserta yang akan direkrut, dan tentu setelah itu juga akan ada perubahan-perubahan karena banyak juga pendamping yang mundur karena beberapa alasan, ada yang terpilih sebagai kepala desa, ada yang kemudian jadi PNS, ada yang mengundurkan diri, ada yang meninggal, dan lain-lain. Kemudian yang terkait dengan panduan, penyusunan, sosialisasi, dan penyempurnaan panduan rekrutmen, ini juga bisa kita lihat di keputusan Kepala BPSDM nomor 255 tahun 2021. Kemudian langkah berikutnya adalah pembentukan tim seleksi untuk unsur PT dan Kementerian Desa, dan barulah dilakukan pengumuman melalui website berdasarkan surat pengumuman nomor 19-PMD-04/11/2021 tentang rekrutmen baru PLD tahun anggaran 2021 yang ditandatangani oleh Kepala BPSDM. Dari situ pendaftaran dibuka mulai tanggal 20 sampai 24 November 2021. Total pendaftar yang masuk 83.004 orang. Kemudian tahap seleksi administratif dari 83.004 orang, yang lolos administratif 20.108 orang. Kemudian seleksi tertulis, yang bisa mengikuti seleksi tertulis 8.012 orang. Pengumuman atau pemanggilan peserta tes tertulis. Kemudian seleksi wawancara diselenggarakan oleh PT menggunakan sistem online untuk menghasilkan 300%, dan peserta yang mengikuti wawancara 4.255 orang. Kemudian pengumuman pemanggilan peserta untuk mengikuti wawancara diinformasikan melalui aplikasi yang dikembangkan oleh perguruan tinggi pelaksana rekrutmen. Kemudian proses seleksi dilakukan oleh masing-masing perguruan tinggi, dan hasil seleksi yang lulus dan ditempatkan berjumlah 1.605 orang. Masih di bawah dari kuota yang dibutuhkan, yaitu 1.741. Ini karena berbagai hal, misalnya ada kekosongan daerah yang tidak ada pendaftarnya yang memenuhi syarat. Karena PLD memang syaratnya harus di desa setempat atau tetangga desa terdekat, tidak boleh dari luar kecamatan. Kemudian pelatihan dan pembekalan, sebelum ditempatkan, PLD diberikan pembekalan secara mandiri melalui in-service training atau on-the-job training. Kemudian kebijakan pendampingan, hak dan kewajiban, orientasi tugas pokok dan fungsi, pelaporan daily report pendamping, gaji, dan lain-lain selama 5 hari yang dilaksanakan oleh KPU masing-masing provinsi. Itu yang terkait dengan
rekrutmen PLD di tahun 2021 dan baru dilaksanakan untuk 2021 setelah tahun 2017. Jadi 4 tahun tidak pernah ada rekrutmen PLD. Ketua dan Wakil Ketua Komisi 5 serta anggota Komisi 5 yang kami hormati, selanjutnya terkait dengan transformasi UPK XPM PM Mandiri. Ini perlu kami laporkan juga terkait yang pertama tentang PNPM Mandiri Pedesaan. Tahun 1998, sekilas sejarah, sampai 2006, program pemberdayaan masyarakat mandiri pedesaan dimulai. Hingga tahun 2006 melalui program pengembangan kecamatan di 2006 kecamatan, 268 kabupaten kota, dan 30 provinsi. Tahun 2007 sampai 2014, cakupan program diperluas ke 5.300 kecamatan, 404 kabupaten kota, 33 provinsi dengan nama Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan. PNPM Mandiri Pedesaan merupakan program pemerintah pusat bersama daerah. Program ini direncanakan, dilaksanakan, dan didanai bersama-sama berdasarkan persetujuan dan kemampuan yang dimiliki oleh pemerintah pusat dan daerah. Sumber dana berasal dari APBN untuk pembangunan infrastruktur dan dana bergulir, APBD untuk kegiatan-kegiatan seperti sosialisasi dan bimbingan teknis, swadaya masyarakat dalam bentuk partisipasi atau gotong royong bangunan infrastruktur, dan sumber lain yang tidak mengikat. Kemudian pengelolaan dana bergulir masyarakat oleh UPK PNPM Mandiri, yang itu dana dari APBN, itu dilakukan oleh UPK. Yang di sini dana bergulir masyarakat dikelola oleh UPK, yang kemudian tahun 2014 PNPM Mandiri berakhir dan bertepatan dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2004 tentang Desa. Maka rencana luncuran anggaran PNPM Mandiri Pedesaan tahun 2015 sebesar 9,7 triliun, ditambah dana dari KL sebesar 11 triliun dialihkan untuk dana desa tahun 2016 dengan jumlah total 20,7 triliun, dan kemudian PNPM Mandiri pengelolanya berubah sebutan menjadi UPK XPNPM Mandiri Pedesaan. Ini sebutan yang biasa dipakai, meskipun di dalam regulasinya sebenarnya tidak ada UPK XPNPM Mandiri. Nah, berkaitan dengan itu, maka dilakukanlah penyerahan kewenangan pembinaan, di mana surat Menko Kesra ke Mendagri dan Menteri PU. Menko Kesra mengirimkan surat kepada Menteri Dalam Negeri dan Menteri Pekerjaan Umum tertanggal 31 Januari 2014, nomor B27 Menko Kesra 1 2014 perihal pemilihan bentuk badan hukum pengelola dana amanah pemberdayaan masyarakat PNPM Mandiri, yang pada intinya meminta kepada Menteri Dalam Negeri selaku pelaksana PNPM Mandiri Pedesaan dan Menteri Pekerjaan Umum selaku pelaksana PNPM Mandiri Perkotaan untuk merumuskan kebijakan dan kepastian hukum kelembagaan dana bergulir masyarakat. Kemudian serah terima dari Menteri Dalam Negeri ke Menteri Desa. Menteri Dalam Negeri selaku pelaksana PNPM Mandiri Pedesaan melimpahkan kewenangannya kepada Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi melalui berita acara serah terima nomor 100/1694/SC dan nomor 01/BA/M DPDTT/4 Romawi/2015 yang termasuk di dalamnya memuat dokumen-dokumen proyek yang terkait dengan pelaksanaan PNPM Mandiri Pedesaan. Pembinaan oleh Kementerian Desa, atas dasar berita acara serah terima tersebut, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi menerbitkan surat tertanggal 13 Juli tahun 2015, nomor 134 DPPMD/Romawi 7/2015 perihal panduan pengakhiran dan penataan hasil kegiatan PNPM Mandiri Pedesaan. Surat ini pada intinya menyampaikan bahwa pelaksanaan PNPM Mandiri Pedesaan dinyatakan berakhir. Sarana dan prasarana hasil program yang pemanfaatannya untuk kepentingan seluruh masyarakat desa atau barang publik harus menjadi aset desa.
seluruh aset dana bergulir hasil PNPM Mandiri Pedesaan yang dikelola oleh UPK adalah milik masyarakat desa dalam satu wilayah kecamatan. Kepemilikan masyarakat atas aset diwakili oleh Badan Kerjasama Antar Desa. Nah, jadi dasar itu yang kemudian kita setelah Undang-Undang Cipta Kerja lahir dan menetapkan BUMDesa sebagai badan hukum, kemudian PP 11 2021 tentang BUMDesa itu jelas menegaskan di pasal 73. Pengelola kegiatan dana bergulir masyarakat eks program nasional pemberdayaan masyarakat mandiri pedesaan wajib dibentuk menjadi BUMDesa bersama paling lama 2 tahun terhitung sejak peraturan pemerintah ini diundangkan. Modal BUMDesa bersama sebagaimana dimaksud pada ayat 1 bersumber dari modal bersama desa-desa dan modal masyarakat desa. Karena memang asetnya aset masyarakat, bukan aset desa. Modal masyarakat desa sebagaimana dimaksud pada ayat 2 berasal dari keseluruhan aset yang dikelola pengelola kegiatan dana bergulir masyarakat eks program nasional pemberdayaan masyarakat mandiri pedesaan yang status kepemilikannya merupakan kepemilikan bersama masyarakat desa dalam satu kecamatan eks program nasional pemberdayaan masyarakat mandiri pedesaan. Ayat 4, ketentuan mengenai besaran kepemilikan modal BUMDesa atau BUMDesa bersama yang dimiliki desa atau bersama desa-desa sebagaimana dimaksud pasal 39 ayat 1 tidak berlaku bagi BUMDesa bersama sebagaimana dimaksud ayat 1. Pasal 39 ayat 1 bunyinya seluruh atau sebagian besar kepemilikan modal BUMDesa atau BUMDesa bersama dimiliki oleh desa atau bersama desa-desa. Yang kelima, BUMDesa bersama sebagaimana dimaksud pada ayat 1 disebut lembaga keuangan desa. Yang keenam, BUMDesa bersama sebagaimana dimaksud ayat 1 dapat membentuk unit usaha BUMDesa bersama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang ketujuh, keuntungan yang diperoleh dari BUMDesa bersama sebagaimana dimaksud pada ayat 1 yang merupakan porsi pengelolaan aset eks program nasional pemberdayaan masyarakat mandiri pedesaan digunakan sebesar-besarnya untuk penanggulangan kemiskinan. Bapak Ketua, Wakil Ketua, dan anggota Komisi 5 yang kami hormati, itu dasar untuk transformasi atau pembentukan BUMDesa bersama dari dana bergulir. Kemudian tujuan transformasi UPK eks PNPM Mandiri Pedesaan menjadi BUMDesa bersama adalah merupakan badan hukum yang paling tepat karena didirikan oleh desa-desa yang secara legal mewakili masyarakatnya karena desa adalah kesatuan masyarakat hukum. Kebijakan transformasi dari pengelola kegiatan dana bergulir masyarakat eks PNPM Mandiri Pedesaan menjadi BUMDesa bersama merupakan upaya untuk yang pertama, meningkatkan efektivitas dana bergulir dalam rangka penanggulangan kemiskinan. Yang kedua, memberikan landasan hukum dalam operasionalisasi kegiatan dana bergulir masyarakat dan kegiatan usaha lainnya. Yang ketiga, memastikan kelestarian aset milik bersama, komunal, masyarakat desa sekecamatan. Yang keempat, pelaksanaan tanggung jawab pemerintah dalam pembinaan tata kelola dana bergulir masyarakat. Permendas Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi nomor 15 tahun 2021 tentang tata cara pembentukan pengelola kegiatan dana bergulir masyarakat eks PNPM Mandiri Pedesaan menjadi BUMDesa bersama meliputi cakupan transformasi. Jadi yang transformasikan adalah aset, kelembagaan, personil, kegiatan usaha. Proses transformasi pengelola kegiatan dana bergulir masyarakat eks PNPM Mandiri Pedesaan menjadi BUMDesa bersama diputuskan dalam musyawarah antar desa, dituangkan dalam anggaran dasar BUMDesa bersama, dan ditetapkan dengan peraturan bersama kepala desa. Jadi pada intinya, para pimpinan dan anggota Komisi 5 yang kami hormati, badan hukum yang paling tepat untuk mengakomodir dana bergulir masyarakat yang dananya bersumber dari APBN, diberikan menjadi aset warga sekecamatan, itu tidak ada yang lebih tepat kecuali BUMDesa karena direpresentasikan oleh desa, bukan dimiliki oleh desa. Jadi aset dana bergulir itu tidak kemudian menjadi asetnya desa, maka desa tidak bisa mengatakan itu aset. Desa hanya mengatasnamakan warga, karena pemilik aset adalah warga sekecamatan.
Oleh karena itulah maka kita juga menetapkan, kalau toh ada keuntungan dari dana bergulir itu, kemudian distor ke APBDes, itu tidak masuk dalam nomenklatur pendapatan asli desa, tapi masuknya dalam nomenklatur pendapatan lain-lain yang sah, karena itu bukan aset desa. Ini yang selalu kita tekankan. Dengan demikian, karena memang pada kenyataannya dana bergulir yang diberikan di tahun-tahun sebelumnya, mulai yang sudah kita sampaikan di dalam kronologi tadi, itu adalah dana yang diberikan kepada warga masyarakat desa sewilayah kecamatan. Ini makanya kemudian regulasi yang kita susun, yang kemudian menjadi peraturan menteri, itu adalah badan usaha milik desa bersama, dan kita kasih simbol LKD. Jadi ada BUMDesa bersama umum, tadi ada BUMDesa bersama titik LKD. BUMDesa bersama titik LKD itu adalah transformasi atau perubahan dari pengelola dana bergulir menjadi BUMDesa bersama. Ini juga untuk membedakan antara BUMDesa yang dibentuk menggunakan aset desa dan BUMDesa bersama yang dibentuk tapi memanfaatkan aset masyarakat yang diatasnamakan oleh pemerintah desa, karena tidak mungkin mengumpulkan seluruh warga sekecamatan sebagai pemilik aset. Para pimpinan dan anggota Komisi 5 yang saya hormati, selanjutnya terkait dengan data perkembangan status desa IDM tahun 2021 bisa kami laporkan. Untuk tahun 2021, desa mandiri mencapai 3.269, maju 15.321, berkembang 38.083, tertinggal 12.635, sangat tertinggal 5.649. Kemudian untuk status dalam kategori ID ada 3.269 mandiri karena cuma 3 level. Kemudian maju berkembang dalam satu level 53.404, tertinggal dan sangat tertinggal di dalam satu level 18.284. Demikian yang bisa kami laporkan pada kesempatan rapat kerja yang berbahagia ini. Tentu kami mohon masukan, saran, dan arahan dari para pimpinan dan